Paniai berdarah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menetapkan peristiwa Paniai berdarah pada 2014 lalu merupakan kasus pelanggaran HAM berat. Keputusan ini didasarkan pada temuan tim ad hoc penyelidikan pelanggaran berat HAM peristiwa Paniai, lalu diputuskan dalam sidang paripurna setelah melakukan pembahasan mendalam di sidang paripurna peristiwa Paniai pada 7-8 Desember 2014 secara aklamasi diputuskan sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat. Pada Sabtu 15 Februari setelah berselang 3 minggu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan telah membentuk tim investigasi terkait kasus penembakan warga sipil Paniai di Jayapura pada Sabtu 27 Desember 2014. Pembentukan tim investigasi dilakukan setelah adanya banyak protes dan desakan dari keluarga korban, rakyat Papua, nasional dan internasional. Dewan HAM Internasional dalam kurung Dewan HAM PBB. Berkas hasil penyelidikan Komnas HAM ini telah dikirim kepada Kejaksaan Agung pada 11 Februari 2020. Keluarga korban berharap segera ada proses sampai ke pengadilan dengan harapan besar dari korban dan masyarakat Papua secara umum agar kasus ini dapat mendatangkan keadilan bagi keluarga korban. Komnas HAM menyatakan pada peristiwa Paniai terjadi kekerasan terhadap penduduk sipil hingga 4 orang meninggal dunia karena luka tembak dan tusuk. Peristiwa itu juga mengakibatkan 21 orang lainnya mengalami luka-luka. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut disimpulkan bahwa anggota TNI dan Polri yang bertugas di Madi telah melakukan pelanggaran HAM, baik dalam struktur komando, Kodam Cendrawasih sampai komando lapangan di Narotali, Paniai. Sebagai pelaku yang bertanggung jawab, selain itu ada usaha menghalangi proses hukum, obstruction of justice dalam penanganan pasca peristiwa. Kami mendapatkan adanya aksi pengaburan fakta dan memperlambat proses penegakan hukum. Berkas penyelidikan kasus telah diserahkan Komnas HAM kepada Jaksa Agung ST Burdudin 1 orang pada Selasa 11 bulan 2 tahun 2020. Dalam kejadian itu, Kontras mencatat 4 orang tewas di lokasi dan 1 orang meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Madi. Kelima orang itu bernama Otis Gobai, umur 18 tahun, Simon Derey, umur 18 tahun, Julian Jemo, umur 17 tahun, Abia Gobai, umur 17 tahun, dan Alfius Yow, umur 17 tahun. Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Moelodoko mengatakan peristiwa Paniai bukanlah sesuatu yang sistematis dan terstruktur seperti yang dituduhkan. Komnas HAM Moelodoko adalah Panglima TNI saat peristiwa Paniai terjadi. Kata Moelodoko, Panglima TNI di Paniai, itu sebuah kejadian yang tiba-tiba harus dilihat dengan baik. Itu karena ada kejadian terstruktur sistematis, tidak ada perintah dari atas, ujar Moelkodo kepada media di Kompleks Istana Negara Jakarta Pusat. Namun, menurut kami keluarga korban, apa yang disampaikan Moelkodo sebagai pernyataan politis, sebab kami meyakini peristiwa di Paniai 8 tahun silam terjadi berdasarkan perintah atasan. Kalau pidana biasa, pembunuhan bertanggung jawab atas tindakan pembunuhan yang dilakukan secara sistematis ada komandan. Dalam proses pengadilan, keluarga korban tragedi Paniai berdarah sempat mengatakan tidak akan menghadiri sidang kasus yang akan berlangsung di Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar pada bulan Agustus lalu. Hal itu dinyatakan oleh Yunus Dow selaku keluarga korban yang mendampingi kasus tersebut. Keluarga korban sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan menghadiri proses persidangan sebab Kejaksaan Agung tidak membawa pelaku yang membunuh 4 pelajar dan melukai para korban lainnya ke pengadilan. Keluarga mengatakan Kejaksaan Agung hingga kini hanya menetapkan IS, inisial IS, sebagai pensiunan perwira penghubung.
sebagai tersangka tunggal sebagai tersangka tunggal dalam tragedi Paniai Berdarah yang terjadi pada 8 November 2014. Keluarga mau Kejaksaan Agung menghadirkan pelaku yaitu anggota BRIMOB, tentara, polisi dan petinggi-petingginya yang saat itu memimpin serta terlibat penembakan dan pemukulan terhadap warga sipil di Kabupaten Paniai. Penembakan dan penganiayaan warga sipil dalam tragedi Paniai Berdarah itu melibatkan berbagai kesatuan Polri maupun TNI, para pejabat kepolisian daerah Polda Papua, Komando Daerah Militer, Kodam Cendrawasih maupun para komandan kesatuan yang terlibat harus dibawa ke pengadilan karena penembakan maupun penganiayaan warga sipil itu terjadi setelah ada perintah dari atasan. Maka itu dengan melihat hasil proses hukum yang telah menetapkan hanya seorang tersangka IS dan dibebaskan dalam tragedi penembakan di Paniai, kami mahasiswa Paniai juga sangat kecewa dengan keputusan Pengadilan HAM Makassar yang tidak serius menyelesaikan pelanggaran HAM Paniai berdasarkan Paniai Berdarah 2014 lalu. Kami mahasiswa Paniai Sekota Studi Jayapura akan menyatakan sikap menyikapi proses hukum yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, keluarga, dan juga kami mahasiswi Paniai. Pernyataan sikap sebagai berikut. Forum Komunikasi Mahasiswa-Mahasiswi Paniai se-Jayapura. Pernyataan sikap. 1. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo segera bertanggung jawab atas tragedi Paniai Berdarah yang telah menewaskan 4 orang meninggal dunia dan 21 orang mengalami luka-luka saat penembakan dan penganiayaan peristiwa Paniai Berdarah 8 Desember 2014. 2. Komnas HAM dan Pengadilan HAM Makassar segera menangkap dan memproses semua yang diduga terlibat dalam penembakan 4 siswa yang terjadi di Kabupaten Paniai sejak itu, yang dilakukan oleh TNI dan Polri yang bertugas pada medio peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando, Kodam Cendrawasih dan dalam struktur pemerintahan. Kami mahasiswa-mahasiswi Paniai di Jayapura belum puas dengan penyelesaian pengadilan yang tidak sesuai. Kami juga meyakini bahwa penyelesaian yang dilakukan Komnas HAM dan Pengadilan HAM Makassar hanyalah menutupi rentetan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara melalui TNI dan Polri di seluruh teritori West Papua di mata internasional. 4. Kami meminta pertanggungjawaban dari Komnas HAM segera memeriksa AKBP Daniel Priongo, Komisaris Jenderal Polisi Paulus Waterpau, Majen TNI Fransen G. Sihaan, Irjen Pol J. Mende, Jenderal Polisi Sutarman, Jenderal TNI Muldoko sebagai pejabat tinggi institusi kepolisian dan TNI saat peristiwa Paniai Berdarah dalam konteks pertanggungjawaban, komando, dan pengawasan atas pelanggaran HAM yang terjadi. 5. Kami menyatakan bahwa Lembaga Pengadilan HAM Makassar adalah lembaga sandiwara negara Indonesia untuk menutupi seluruh persoalan pelanggaran HAM di mata internasional. Hal itu terbukti saat penyelesaian peristiwa Paniai Berdarah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Berat. 6. Kami sepakat dan mendukung tanggapan dan pernyataan sikap keluarga korban yang telah menyurati Ketua Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa tertanggal 28 November 2002 atas protes penyelesaian peristiwa Paniai Berdarah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 7. Komnas HAM Perwakilan Papua segera melakukan investigasi kasus penembakan di depan kantor Bupati Paniai yang telah menewaskan 1 orang kepala desa, Donatus Naipa, saat pembagian logistik surat suara pada 6 Juli 2022 dan usut tuntas kasus penembakan tersebut sampai selesai. 8. Presiden Republik Indonesia, Komnas HAM RI segera menyelesaikan rentetan pelanggaran HAM berat masa lalu dan masa kini. Biak Berdarah 6 Juli 1998, Wamena Berdarah 6 Oktober 2000, Wasior Berdarah 13 Juni 2001,
ONIBU Berdara 1 Agustus 2007 dan seluruh bentuk kejahatan kemanusiaan yang terjadi di atas tanah Papua. 9. Hentikan seluruh operasi militer, kejahatan kemanusiaan, perampasan tanah adat, perusakan lingkungan yang sedang dilakukan di Papua guna melancarkan ekonomi politik negara imperialis kapitalis di atas tanah Papua. Demikian pernyataan sikap kami mahasiswa Paniai Sekota Studi Jayapura. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Jayapura 8 Desember 2022. Ketua Derek Bunai, Sekretaris Penias Yeimo yang bertanggung jawab Ketua Forum Paniai se-Jayapura. Terima kasih. Papua. Hidup mahasiswa Papua. Hidup mahasiswa Papua. Hidup mahasiswa Paniai. Hidup mahasiswa Paniai. Hidup mahasiswa Mepago. Hidup mahasiswa Mepago. Papua. Papua.